Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam acara rutin kita dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah dalam kajian kita minggu yang lalu telah kita bahas dan kita selesaikan mengenai pembahasan kita mengenai masalah zakat tanaman juga zakat buah-buahan. Dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai cara menghitung barang dagangan. Bagaimana kita menghitung barang dagangan untuk kita keluarkan zakatnya, kapan kita harus menghitungnya, dan berapa yang harus kita keluarkan untuk zakat barang dagangan tersebut. Ini adalah yang akan menjadi kajian kita pada malam hari ini. Imam Abu Suja beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, wa tuqawwamu urudut tijarati inda akhiril hauli bima usturiyat bihi wa yukhraju min dalika rubu'ul ushri. Yang artinya barang-barang dagangan dihitung secara total inda akhiril hauli pada akhir tahun. Dihitung bima usturiyat bihi dengan uang, dengan jenis uang modal yang dia pakai. Wa yukhraju min dzalika rub'ul ushri, dan yang wajib dikeluarkan untuk zakat barang dagangan ini adalah 2,5% atau 1/4 dari 1/10, yaitu senilai 2,5%. Seperti yang kita kaji dan kita ketahui bersama bahwasanya harta dagangan adalah termasuk harta yang wajib dizakati menurut mazhabnya Imam Syafi'i dan pendapat ulama yang lainnya. Barang dagangan adalah barang yang wajib untuk dizakati. Juga telah kita sebutkan dan kita bahas mengenai syarat-syarat mengenai harta dagangan. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga seseorang wajib untuk mengeluarkan zakat dari barang dagangannya. Hal itu telah kita bahas dan kita telaah pada kajian kita beberapa waktu yang lalu. Dalam kajian kita kali ini kita akan belajar dan mengkaji bagaimana kita menghitung barang dagangan sehingga kita mengetahui, bisa tahu bahwasanya barang dagangan yang kita miliki harus wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Barang dagangan seperti yang kita ketahui bersama yaitu segala bentuk barang yang diperjualbelikan dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Semata-mata untuk mendapatkan laba. Ini adalah yang dinamakan at-tijarah. Jadi segala barang yang kita perjualbelikan yang mana tujuan dari jual beli tersebut adalah semata-mata untuk mendapatkan laba, barang tersebut kita katakan barang dagangan. Baik barang tersebut itu adalah jenis daripada barang yang wajib dizakati, seperti binatang ternak, kambing, sapi, onta, atau emas, perak, atau tanaman pokok, beras, jagung, dan yang lainnya, atau barang yang kita perjualbelikan bukan termasuk barang-barang yang wajib untuk dizakati, seperti kain, atau barang-barang rumah tangga, mebel, atau saham. Semuanya itu kalau diperjualbelikan berarti namanya barang dagangan dan pada akhir tahun wajib untuk dizakati kalau sudah memenuhi beberapa syarat yang telah kita pelajari pada beberapa waktu yang lalu. Dan perlu diketahui, seperti yang kita sebutkan dalam kajian kita yang lalu, bahwasanya barang dagangan ini adalah disyaratkan, termasuk syarat untuk barang dagangan yang wajib dizakati adalah harus mencapai 1 nisab
barang dagangan tersebut sudah harus mencapai 1 nisab dan sudah mencapai 1 tahun atau dalam istilah bahasa Arabnya adalah sudah haul. Nisab daripada barang dagangan ini adalah seperti nisabnya emas dan perak. Seperti nisabnya emas dan perak. Seorang pedagang dia bebas untuk menentukan apakah barang dagangannya pada akhir tahun dia hitung dengan memakai nilai emas. Kalau dia mengambil nilai tukar emas, berarti kalau pada akhir tahun dagangannya sudah mencapai misalnya nilai emas 85 gram, berarti dia sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Dia juga bisa mengambil nilai perak. Kalau pada akhir tahun ternyata barang dagangannya sudah mencapai nilai perak 595 gram perak, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Yang penting dalam hal ini seorang pedagang lahu hurriyah, punya kebebasan. Kalau dia mau dia hitung pakai hitungan perak, kalau dia mau dia hitung pakai hitungan emas, terserah. Lah, cuma untuk menentukan kapan permulaan haul dan kapan akhir haul, ini kita lihat. Kalau orang tersebut berdagang dan modalnya itu adalah kurang dari 1 nisab. Jadi modal usaha dia itu kurang dari nilai 85 gram emas. Misalnya saya membuka toko kecil-kecilan, modal yang saya miliki cuma sekitar 6 juta atau 20 juta lah. Maka modal 20 juta ini belum mencapai harga 85 gram emas. Maka kalau modal yang dia miliki pertama kali jual beli itu kurang dari 1 nisab, berarti kapan kita hitung pertama kali haul? Haul dihitung dari pertama kali dia melakukan transaksi. Jadi pertama kali dia melakukan transaksi dan niat untuk berdagang, ketika itulah kita katakan dia mulai haulnya. Ketika itu kita hitung dia mulai haulnya. Kalau dia pertama kali melakukan transaksi itu adalah pada tanggal 1 Ramadan, berarti mulai haul adalah pada tanggal 1 Ramadan. Ini kalau modal yang dia miliki adalah kurang dari 1 nisab. Lah kalau modal yang dia miliki sudah mencapai 1 nisab atau lebih, maka mulai awal haul adalah dihitung dari kapan dia memiliki modal tersebut. Misalnya saya pada bulan 1 Sya'ban memiliki uang 100 juta. Dan 100 juta ini adalah sudah mencapai harga 85 gram emas. Pada tanggal 1 Ramadan, saya buka toko dan saya mulai untuk membuka toko transaksi. Maka awal haul tidak dihitung dari tanggal 1 Ramadan, tetapi dihitung dari tanggal 1 Sya'ban, yaitu tanggal di mana saya mempunyai uang yang senilai 85 gram emas. Jadi intinya, ringkasnya, kalau modal yang dimiliki itu kurang dari 1 nisab, berarti haul ini dimulai dari kapan dia pertama kali melakukan jual beli. Kalau modal yang dimiliki itu sudah mencapai 1 nisab, maka haulnya dihitung dari kapan dia memiliki uang sejumlah 1 nisab tersebut. Baik. Kalau sudah berlangsung selama 1 tahun dan ukuran 1 tahun ini adalah dihitung dengan tahun Hijri, bukan dihitung dengan tahun Masehi. Kalau misalnya kita katakan haulnya mulai pada tanggal 1 Ramadan, maka pada tanggal 30 Sya'ban, berarti 30 Sya'ban pada tahun berikutnya adalah akhir haul. Akhir haul. Pada akhir haul, seorang pedagang ini wajib untuk mengadakan penjumlahan terhadap barang dagangan yang dia miliki. Semua barang dagangan yang dia miliki dijumlah.
secara keseluruhan. Lah, kalau sudah dijumlah dan semua barang yang ada sudah mencapai 1 nisab, berarti dia sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Meskipun dia belum mendapatkan laba sama sekali. Meskipun dia tidak mendapatkan laba sama sekali, yang penting kalau sudah berlangsung selama 1 tahun dan sudah mencapai 1 nisab, maka dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, cuma sekarang yang dihitung ini apa saja? Dalam penghitungan ini, yang dihitung adalah barang yang diperdagangkan. Barang yang diperdagangkan yang ada dalam toko sekarang pada waktu penghitungan akhir haul ini. Semuanya dihitung. Kemudian kalau misalnya modal, kalau modalnya masih ada, juga modal yang masih ada ini ikut dalam penghitungan. Begitu juga uang yang ada di kas, di berangkas dalam toko itu berapa, juga dihitung. Jadi barang yang ada di toko itu berapa keseluruhan harganya, dan barang tersebut dihitung dengan hitungan harga pada hari tersebut. Harga pasaran berapa. Bukan dihitung dengan harga berapa dia membeli, tapi dihitung dengan harga pasaran di tempat itu pada hari tersebut berapa. Plus ditambah dengan modal kalau masih ada. Misalnya modalnya dia sendirikan, setelah dapat laba banyak, akhirnya modalnya diambil terus ditaruh di bank. Maka modal tersebut juga harus ikut dalam penghitungan. Juga fulus uang yang ada sekarang dalam laji itu berapa. Kalau semuanya dihitung dan semuanya sudah mencapai 1 nisab, maka dia wajib untuk mengeluarkan dari semua yang ada, yang dihitung tadi, dikeluarkan 2,5%. Kalau barang yang ada semuanya itu dengan uang yang ada dan dengan modal itu semuanya sudah mencapai, misalnya mencapai 200 juta, maka dia wajib untuk mengeluarkan 5 juta dari 200 juta tersebut. Kecil sekali. 5 juta dari 200 juta uang yang dia miliki. Begitu juga yang termasuk dihitung dalam hal ini adalah uang yang dihutang orang lain. Uang yang dihutang orang lain, kalau yang menghutang itu orang kaya dan bisa membayar seketika itu juga, maka uang yang dipinjam oleh orang tersebut seakan-akan uang yang ada di tangannya. Karena apa? Karena orang yang menghutang tersebut adalah orang yang bisa membayar sewaktu-waktu, langsung bisa mengasih bayaran. Maka uang yang dipinjam sama orang tersebut seakan-akan adalah uang yang sudah ada di tangan. Nah, tapi kalau uang orang yang menghutang itu adalah orang yang tidak bisa membayar secara langsung, atau orang yang lagi tidak punya duit, maka untuk utang ini juga dihitung berapa zakatnya. Tapi untuk mengeluarkan zakat dari uang utang yang ada, itu kapan? Ketika orang tersebut sudah dibayar oleh orang yang menghutang darinya. Nah, ini adalah, jadi yang dihitung adalah barang dagangan, barang yang diperdagangkan yang ada dalam toko, plus ditambah dengan modal, kalau modal masih ada, juga uang yang ada di berangkas, yang ada di toko tersebut, juga uang yang dihutang oleh orang lain. Seperti keterangan yang saya terangkan tadi. Nah, adapun peralatan yang dia miliki, misalnya komputer yang ada di toko, atau alat untuk menghitung uang yang ada di toko, atau meja, semuanya tidak ikut dalam perhitungan. Atau mobil misalnya, yang dia pakai untuk berdagang tidak ikut dalam perhitungan. Itu termasuk alat-alat yang dia pakai untuk berdagang, maka tidak terhitung. Tidak dihitung. Yang dihitung adalah barang yang diperdagangkan plus ditambah dengan uang yang ada di berangkas yang dia miliki sekarang pada waktu itu, plus modal yang ada kalau modal tersebut masih ada atau ditaruh di bank, plus ditambah dengan utang yang diambil oleh orang lain. Ya. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, yang wajib untuk dikeluarkan adalah 2,5% ya, 2,5%. Lah 2,5% ini diambil, apakah 2,5% ini dari uang, berupa uang, atau berupa barang dagangan? Lah, yang muktamad dalam hal ini untuk zakat tijarah, zakat barang dagangan, yang dikeluarkan adalah 2,5% berupa uang. Berupa uang yang dipakai ya, uang yang resmi yang dipakai
untuk daerah tersebut. Kalau di Indonesia pakai uang rupiah berarti dikeluarkan pakai uang rupiah. Ini adalah pendapat yang muktamad. Ada yang mengatakan orang yang berdagang dia boleh memilih antara mengeluarkan zakat dengan pakai uang atau mengeluarkan zakat dengan mengeluarkan dari barang yang dia perdagangkan. Kalau misalnya dia berdagang sembako, maka dia boleh mengeluarkan dalam bentuk beras, sembako yang dia jual, atau Indomie bahkan. Ini menurut qaul, tapi qaul yang muktamad dikeluarkan pakai uang. Berbeda dengan zakat tanaman pokok, makanan pokok, atau zakat buah-buahan, atau zakat binatang ternak, kambing, sapi, dan unta, seperti yang kita jelaskan kemarin. Yang dikeluarkan adalah dari binatang ternak yang dia miliki. Kalau dia mengeluarkan zakatnya kambing, maka dia keluarkan dari kambing yang dia miliki. Tidak boleh diganti dengan uang menurut pendapat yang muktamad dalam fikih Syafi'i. Begitu juga orang yang bersawah, yang punya sawah, maka dia wajib untuk mengeluarkan beras hasil yang dia tanam. Nah, untuk masalah tijaro ini, adapun barang dagangan, maka wajib dia mengeluarkan berupa uang, ya, berupa uang menurut pendapat yang muktamad, dan tidak boleh dikeluarkan dari harta yang dia perdagangkan. Kalau misalnya dia jual mebel, maka tidak boleh dia mengeluarkan zakat dalam bentuk mengasih orang fakir kursi misalnya, tidak boleh. Tapi dikeluarkan dengan pakai uang. Ya. Ini adalah mengenai bagaimana kita menghitung harta dagangan yang kita miliki. Kemudian setelah selesai menerangkan masalah zakat tijarah ini, Imam Abi Suja menerangkan mengenai zakat ma'adin. Beliau mengatakan wa mastukhrija min ma'adini dzahabi wal fiddati yukhriju minhu rub'al usyri fil hal. Yang artinya, adapun tambang yang dikeluarkan dari tanah yang berupa emas dan perak, maka dia wajib untuk mengeluarkannya rubul usyri, 2,5% dari yang dia dapatkan secara langsung. Jadi untuk masalah zakat barang tambang ini, seperti yang kita jelaskan dalam kajian kita beberapa waktu yang lalu, yang dimaksud dengan barang tambang ini adalah hasil tambang emas dan perak, ya, hasil tambang emas dan perak. Jadi kalau orang mengadakan penambangan emas dan perak, maka hasil tambangan emas dan perak tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Wajib untuk dikeluarkan zakatnya setelah dibersihkan dan dicuci, terus hasil tambang yang dikeluarkan itu sudah mencapai 1 nisab, maka langsung wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Dan Imam Nawawi mengatakan untuk zakat barang tambang ini tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama, bahwasanya semuanya mengatakan orang yang mengeluarkan tambang emas dan perak wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Dan dalam hal ini untuk tambang emas dan perak ini tidak disyaratkan haul, tidak harus 1 tahun. Tetapi misalnya sekali penambangan, terus hasil yang dia hasilkan itu sudah mencapai 85 gram emas setelah dibersihkan dari campuran tanahnya, kemudian dari campuran debunya dan campuran dari tambang-tambang yang lain, itu dikeluarkan dan menghasilkan 85 gram emas, maka langsung wajib untuk dikeluarkan zakatnya 2,5% dari 85 gram emas tersebut langsung. Dalam hal ini untuk zakat barang tambangan baik emas atau perak tidak disyaratkan harus berlangsung selama 1 tahun. Tetapi kalau sudah nambang terus hasilnya sudah mencapai 1 nisab, maka langsung wajib untuk dikeluarkan. Misalnya penambangan pertama belum mendapatkan 85 gram emas, tapi masih mendapatkan 50 gram emas.
terus penambangan yang kedua mendapatkan 50 gram emas, maka hasil penambangan pertama dan penambangan kedua karena sudah mencapai 100 gram emas, maka harus dizakati. Jadi ketika dia penambangan pertama, yang mana hasilnya adalah cuma 50 gram, maka belum wajib kena zakat. Nah, ketika dia terus nambang, terus penambangan yang kedua ini hasilnya sudah mencapai 100 gram emas, maka ketika penambangan kedua ini, maka wajib untuk dia mengeluarkan zakat dari 100 gram emas tersebut. Tadi intinya dalam penambangan ini, barang tambangan ini para fuqaha mengkiaskannya dikiaskan dengan tanaman. Seperti yang kita terangkan dalam kajian kita pada minggu yang lalu, bahwasanya untuk tanaman pokok ini, untuk beras misalnya atau jagung, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat setiap kali panen. Kalau sekali panen dia sudah mendapatkan 1 nisab 5 wasak, maka langsung dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Kalau panen yang pertama mendapatkan 3 wasak, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau panen kedua mendapatkan 3 wasak juga, dan antara panen yang pertama dengan panen kedua selisihnya belum sampai 12 bulan, maka hasil panen yang kedua dikumpulkan dengan hasil panen yang pertama dan diwajibkan dizakati secara keseluruhan. Nah, begitu juga untuk tambang ini, tambang emas dan perak ini begitu juga. Jadi kalau ada orang yang melakukan penambangan emas, pada penambangan pertama, hasil yang dia hasilkan itu cuma 50 gram emas, maka belum wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Lah, penambangan kedua, 3 bulan kemudian, dia mengadakan penambangan atau terus mengadakan penambangan dan mendapatkan 100 gram, maka hasil penambangan yang pertama, yaitu 50 gram emas tadi, dikumpulkan dengan hasil penambangan yang kedua. Semuanya wajib dizakati secara langsung, dan dalam hal ini seperti yang saya katakan tidak diwajibkan harus berlangsung selama 1 tahun. Yang penting jarak antara penambangan pertama dan penambangan kedua tidak lebih dari 12 bulan, maka hasil penambangan pertama wajib dikumpulkan dengan hasil penambangan yang kedua. Tapi kalau hasil penambangan pertama sudah mencapai 1 nisab, maka wajib untuk dizakati secara langsung. Dan untuk penambangan ini seperti yang saya katakan tadi, yang dimaksud dengan ma'din, barang tambang ini adalah cuma emas dan perak saja menurut mazhab Syafi'i. Emas dan perak saja. Di sana ada pendapat yang mengatakan bahwasanya setiap barang tambang wajib untuk dizakati. Dan pendapat yang kedua ini, kalau kita ambil pendapat yang kedua, berarti setiap orang yang menambang, baik itu tambang emas, tambang besi, tambang tembaga, wajib untuk dizakati kalau memang sudah mencapai 1 nisab, yaitu nisabnya emas 85 gram emas. Tapi pendapat yang mu'tamad dalam fikih Syafi'i, tambang ini adalah khusus untuk emas dan perak saja. Khusus emas dan perak saja. Dalil yang mengatakan bahwasanya barang tambang adalah wajib untuk dizakati adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil zakat tambang dari tambang Qobaliyah. Jadi di sana ada suatu tempat, yang mana tempat ini antara Mekah dan Madinah, ada tempat yang namanya Qobal. Nah, di situ tempat Qobal ini adalah tempat penambangan emas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mengambil atau mewajibkan zakat bagi penambang-penambang yang ada di daerah Qobaliyah tersebut. Kemudian setelah menerangkan masalah penambangan, Imam Abi Suja menerangkan masalah harta rikas, harta rikas. Beliau mengatakan wa ma yujadu minar rikasi fa fihil khumus. Yang artinya, dan barang yang ditemukan dari harta yang terpendam, fa fihil khumusu, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1/5 dari barang yang ditemukan tersebut. Kalau barang tambangan itu hukumnya seperti emas, yaitu 2,5%, seperti dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa fir riqati rubu'ul usyri, dan wajib untuk barang tambangan yang berupa perak
dikeluarkan adalah rubu'ul usyri, 2,5%. Tapi kalau untuk rikas, barang temuan, harta karun, harta yang terpendam, yang ditemukan, maka yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 1/5 dari yang ditemukan. 1/5 dari yang ditemukan. Sebelum kita mentindaklanjuti, ini perlu kita keterangkan bahwasanya yang dimaksud dengan ar-rikas, wa ma yujadu minar rikas. Rikas itu apa? Rikas adalah harta karun yang terpendam, yang mana harta ini adalah harta milik orang jahiliyah pada zaman dahulu. Orang jahiliyah zaman dahulu. Jadi yang dimaksud dengan rikas adalah jafinul jahiliyah. Harta karun yang terpendam, yang mana harta tersebut adalah milik daripada kaum jahiliyah. Dan yang dimaksud dengan jahiliyah itu siapa? Jahiliyah adalah orang-orang yang berada, yang hidup sebelum lahirnya atau sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang menemukan harta karun, yang mana harta karun itu setelah diadakan penelitian, itu keberadaannya kira-kira harta ini adalah harta yang dimiliki oleh manusia pada sekitar 2000 tahun yang lalu, maka harta tersebut dikatakan rikas. Karena harta ini ada sebelum lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang menemukan rikas, maka yang wajib dikeluarkan seperti yang saya katakan tadi adalah 1/5 dari harta yang ditemukan tadi. Itu semua adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang bunyinya wafir rikazi al-khumusu. Dan wajib untuk barang rikas yang ditemukan, barang harta karun yang ditemukan adalah wajib dikeluarkan 1/5. Dan 1/5 ini adalah dikasihkan kepada orang-orang yang diperbolehkan untuk menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, gharim, ibnu sabil, fisabilillah, dan lain-lainnya yang akan kita terangkan dalam kajian kita yang akan datang. Dan untuk rikas ini tidak disyaratkan haul. Dari rikas ini tidak disyaratkan haul, dan ini adalah menjadi kesepakatan oleh para ulama. Dan seperti barang tambang tadi, maka rikas ini tidak disyaratkan harus sudah berlangsung selama 1 haul. Kalau ada orang yang menemukan rikas, maka dia wajib untuk langsung mengeluarkan zakatnya, yaitu 1/5 dari yang dia temukan. Terus rikas yang wajib untuk dizakati adalah rikas yang sudah mencapai 1 nisab dan berupa emas dan perak. Jadi kalau ada orang yang menemukan barang temuan atau harta karun, yang mana harta karun ini adalah masuk dalam kategori rikas. Yang seperti saya katakan tadi, rikas ini adalah harta yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau barang yang ditemukan itu berupa emas dan perak dan sudah mencapai 1 nisab, maka wajib untuk dizakati. Wajib untuk dizakati. Maka disyaratkan harus mencapai 1 nisab dan berupa emas dan perak. Berupa emas dan perak. Yang kedua, di sana ada pendapat yang mengatakan tidak disyaratkan. Kalau ada orang menemukan harta karun, yang mana harta karun tersebut sudah masuk dalam kategori rikas, meskipun rikas tersebut tidak mencapai 1 nisab, dan meskipun rikas tersebut tidak berupa emas dan perak, maka wajib untuk dizakati dan dikeluarkan 1/5 dari harta yang dia temukan tadi. Dan ini pendapatnya jumhur ulama, pendapatnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad. Mereka mengatakan hal yang demikian ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang telah saya kutip tadi, yaitu wafir rikazi al-khumusu. Dan untuk barang temuan wajib dikeluarkan 1/5 zakatnya. Kata-kata ar-rikaz yang artinya barang temuan, ini kata-kata yang umum.
Ar-rikas. Yang dimaksud dengan umum adalah kata-kata ar-rikas ini bisa mencakup baik emas atau perak atau yang lainnya, bisa mencakup baik sedikit atau banyak. Maka kalau kita ambil pendapatnya ulama jumhur, yaitu ulama Malikiyah dan Hanafiyah dan Hanabilah, kalau ada orang menemukan barang temuan, yang mana barang temuan ini adalah barang milik orang-orang dahulu sebelum lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik barang tersebut berupa perak atau berupa emas atau berupa kuali dari tanah misalnya, atau berupa kuali dari batu, atau berupa benda apa saja. Kalau berharga, maka langsung wajib dikeluarkan zakatnya 1/5 dari barang tersebut. Dan tidak disyaratkan harus ada nisabnya. Meskipun kurang dari 1 nisab, wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ini adalah pendapatnya jumhur. Nah, adapun pendapatnya Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah yang saya terangkan tadi, yang disyaratkan nisab dan naqdiyah. Kalau barang yang ditemukan itu tidak mencapai 1 nisab, maka tidak wajib untuk dizakati. Atau barang yang ditemukan itu tidak emas dan tidak perak, maka tidak wajib dizakati meskipun harganya sangat mahal sekali. Kalau ada orang menemukan misalnya gelas atau menemukan baju perang yang terbuat dari tembaga, yang mana baju perang ini milik orang yang dahulu kala. Misalnya, milik raja dahulu kala sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka baju perang tadi itu termasuk dalam kategori apa? Rikas. Cuma menurut mazhab Syafi'i, karena terbuat dari tembaga atau terbuat dari kuningan, maka tidak wajib zakat. Tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kalau menurut pendapat jumhur, wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Karena tidak disyaratkan harus berupa emas dan perak. Juga yang perlu garisbawahi, rikas ini ya ditemukan di tanah yang tidak ada pemiliknya. Di tanah yang tidak ada pemiliknya. Kalau seandainya barang temuan ini ditemukan di tanah milik orang lain, maka barang rikas tadi itu tidak menjadi milik orang yang menemukan, tapi menjadi milik orang yang punya tanah. Maka barang rikas ini adalah barang yang dia temukan di tanah yang tidak ada pemiliknya sama sekali, atau di tanah yang dia buka. Adapun kalau dia menemukan barang rikas ini di tanah milik orang lain, maka rikas ini adalah milik daripada pemilik tanah tersebut. Kalau pemilik tanah itu ingkar, maka kita lihat siapa pemiliknya sebelumnya. Kalau pemilik sebelumnya juga ingkar, maka siapa lagi sampai pada orang yang pertama kali membuka dan membabat tanah tersebut. Ayo. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya yang dimaksud dengan rikas ini adalah harta karun, yang mana harta karun ini adalah milik daripada orang-orang yang terdahulu sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya barang karun, harta karun yang ditemukan ini adalah harta milik orang dahulu, tapi orang tersebut adalah orang Islam, seperti kalau ada orang yang menemukan keris yang terbuat dari emas misalnya, atau menemukan gelas terbuat dari emas atau panci terbuat dari emas, yang mana panci tersebut atau keris tersebut ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Berarti keris atau barang yang ditemukan tadi yang berupa emas tadi adalah bukan barang rikas, karena barang ini adalah barang yang milik orang Islam. Maka barang yang ditemukan ini harus dikembalikan kepada pemiliknya kembali, tidak boleh dimiliki. Tidak boleh dimiliki. Kalau tidak diketahui siapa pemiliknya, maka barang tersebut adalah barang luqotoh.
Sebagaimana disebutkan oleh para kebanyakan ulama, barang tersebut adalah barang luqata dan orang yang menemukannya wajib untuk mengumumkannya selama 1 tahun. Tidak boleh langsung dimiliki, tapi harus diumumkan selama 1 tahun. Jadi misalnya kalau ada orang menemukan keris atau menemukan gelas atau apa, yang mana di gelas tersebut ada tulisannya ayat-ayat Quran atau ada tulisannya Ahmad misalnya pemilik, atau ada tanda-tanda bahwasanya hal keris ini atau ada miliknya orang Islam, maka barang yang ditemukan ini tidak dinamakan rikas, tapi hukumnya adalah hukum luqata. Kalau pemiliknya diketahui, maka wajib untuk dikasihkan kepada pemiliknya langsung. Kalau tidak diketahui, maka hukumnya seperti luqata, tidak boleh dimiliki kecuali dia telah mengumumkan barang tersebut selama 1 tahun. Selama satu tahun ya. Ini adalah, jadi yang dimaksud dengan rikas di sini adalah dafinul jahiliyah, harta karun yang mana pemilik daripada harta tersebut adalah orang-orang dahulu pada zaman jahiliyah, dan yang dimaksud dengan jahiliyah adalah zaman sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi. Ini adalah kalau misalnya tidak diketahui menemukan barang temuan dan tidak diketahui apakah barang yang ditemukan ini adalah barang yang sudah ada ketika adanya Islam atau barang jahiliyah, maka dalam hal ini hukumnya adalah seperti hukumnya luqata. Jadi kalau ada orang yang menemukan harta karun atau rikas, kalau harta tersebut setelah diteliti adalah harta milik orang sebelum diutusnya Rasulullah, berarti harta itu adalah harta rikas. Seketika itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya 1/5 kalau sudah mencapai 1 nisab dan berupa emas dan perak. Kalau memang harta yang ditemukan ini adalah harta miliknya orang Islam, dengan dilihat tanda-tandanya, misalnya ada tulisan Quran atau ada tulisan Arabnya atau ada nama Rasulullah Muhammad Rasulullah misalnya, berarti itu namanya orang Islam. Kalau miliknya orang Islam berarti tidak boleh dimiliki langsung, tapi harus diumumkan selama 1 tahun karena hukumnya seperti hukum luqata. Baik. Kalau harta yang ditemukan tersebut tidak diketahui apakah harta ini miliknya orang Islam yang dahulu atau harta yang dimiliki oleh orang jahiliyah, maka kalau tidak ditemukan, tidak diketahui seperti ini, maka harta tersebut hukumnya adalah hukumnya luqatah. Harus diumumkan selama 1 tahun, tidak boleh langsung dimiliki. Harus diumumkan selama 1 tahun. Kalau sudah diumumkan 1 tahun terus tidak ada yang memilikinya, maka dia boleh memilikinya. Tapi kalau pada suatu ketika ada yang mengatakan itu adalah milik saya dan dia bisa mendatangkan bukti-bukti yang kuat yang bisa diterima, maka dia harus menyerahkan kepada orang tersebut. Ini adalah mengenai masalah zakat rikas, dan insya Allah untuk pertemuan kita yang akan datang kita akan membahas mengenai masalah zakatul fitrah. Kiranya cukup sekian, dan sebelum kita tutup kajian kita, di sini ada pertanyaan dari pendengar setia kita, Mas Tony. Beliau bertanya, kalau zakat budidaya ikan dan modalnya dicairkan dari utang, apa dizakati dulu atau dibayarkan utang dulu lalu zakat? Untuk barang dagangan ini, untuk orang yang dagang, baik itu dagang ikan, budidaya ikan. Jadi orang yang budidaya ikan ini adalah seperti yang sering saya jelaskan, zakatnya adalah seperti zakat tijarah ya, zakat tijarah. Kalau ada orang yang membuka usaha berdagang misalnya, dan modalnya adalah diambil dari utang misalnya, maka pada akhir tahun wajib untuk dizakati. Wajib untuk dizakati ya. Kalau memang sudah mencapai 1 nisab. Pada akhir tahun dijumlah semuanya sudah mencapai 1 nisab, maka wajib untuk dizakati. Tapi kalau misalnya dia sekarang membuka usaha dagang misalnya, sebelum akhir tahun dia telah membayar utangnya terlebih dahulu. Sehingga pada akhir tahun
Uang yang dimiliki dan dagangan yang ada dalam toko itu tidak mencapai 1 nisab, berarti dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat karena tidak mencapai 1 nisab. Tapi kalau pada akhir tahun setelah dijumlah barang yang ada ditambah plus uang yang ada di laji yang ada ditambah plus modal yang ada, itu sudah mencapai 1 nisab, maka wajib untuk dizakati. 2,5% dari hasil penjumlahan yang ada. Meskipun dia punya utang. Loh, utang saya bayar dahulu terus saya hitung, tidak. Karena sudah pada akhir haul, maka barang yang ada itu semuanya berapa, lalu wajib untuk dizakati. Tapi gambaran yang pertama tadi, kalau ada orang yang berdagang terus ra'sul mal atau modalnya itu dari utang misalnya, baik utang dari bank muamalat atau dari orang lain, sebelum akhir haul utangnya dibayar terlebih dahulu, pada akhir tahun ketika dijumlah semuanya belum sampai 1 nisab, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi intinya utang itu tidak menjadi penghalang orang untuk wajib mengeluarkan zakat. Pertanyaan yang kedua dari saudari kita Musarrofa, apa hukumnya memotong kuku dan mencuci rambut bagi wanita haid? Memotong kuku dan mencuci rambut bagi wanita yang haid diperbolehkan, tidak apa-apa. Tapi agar lebih hati-hati, kalau Anda memotong kuku atau memotong rambut sedangkan Anda dalam keadaan haid, maka simpan potongan itu. Potongan rambut tersebut simpan, potongan kuku tersebut disimpan. Nanti kalau mandi ketika suci dari haid, ikut dimandikan juga, ikut dikenakan air, sehingga semua bagian badannya bisa terkena air. Untuk lebih berhati-hati. Tapi kalau apakah boleh memotong kuku atau memotong rambut ketika haid? Boleh. Apakah wajib di kuku yang dipotong tersebut untuk dicuci, dibasuh? Rambutnya dipotong tersebut untuk disemut? Tidak wajib. Tapi untuk hati-hati ikhtiyat, lebih baik kita simpan kuku tersebut dan kita simpan rambut yang telah kita potong. Nanti kalau kita mandi, kita basuh bersama-sama. Nah, kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan apa yang telah kita kaji dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, dan dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu yang barakah. Nasallallahu subhanahu wa taala ayarzuqana ilman nafi'a wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.